Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini dengan semangat luar biasa. Saya mau tanya jujur, apakah ada di antara kalian pernah merasa hidup ini nggak adil? Pernah merasa kenapa sih aku harus lahir di kondisi ini? Atau kenapa aku nggak seberuntung dia yang sekolahnya gampang, yang uang jajannya banyak? Saya yakin kita semua pernah merasa berat. Mungkin masalahnya adalah keterbatasan biaya, lingkungan yang nggak mendukung, atau bahkan yang paling sederhana, rasa malas yang nggak bisa dikalahkan. Kita semua punya masalah kita sendiri. Tapi izinkan saya memberi tahu satu rahasia. Titik terendah dalam hidupmu bukanlah akhir dari ceritamu. Titik terendahmu adalah potensi di balik titik balik terbesar untuk pertumbuhanmu. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah status korban keadaan menjadi pemimpin masa depan dari seorang tokoh yang kisahnya sangat menginspirasi. Judul pidato saya adalah Perjuangan Si Anak Singkong, Jadilah Lebih Besar dari Masalahmu. Si anak singkong, siapa dia? Dia adalah Bapak Chairul Tanjung. Hari ini beliau adalah pemilik Trans TV, Bank Mega, Carrefour, Transmart, dan berbagai gurita bisnis lainnya. Dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi tahukah kalian di mana masa mudanya? Dia bukanlah CT Corp. Dia hanyalah seorang anak yang keluarganya harus pindah ke losmen sempit karena usaha ayahnya yang bangkrut. Dia menghadapi apa yang mungkin sedang kalian hadapi saat ini, yaitu keterbatasan. Tujuan kita hari ini sederhana. Kita akan bedah rahasia kenapa si anak singkong ini bisa jadi sebesar itu. Dan kita akan ambil 3 langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan untuk menjadikan masalah kita sebagai booster untuk sukses. Bayangkan ini, ayah bangkrut, hidup di losmen, harus cari uang sendiri. Apakah Chairul Tanjung menyerah pada keadaan? Tentu tidak. Justru di tengah kesulitan ekonomi itulah beliau menunjukkan growth mindset yang luar biasa di bidang akademik. Sambil berbisnis kecil-kecilan untuk menyambung hidup, beliau tetap fokus belajar hingga berhasil masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia UI. Dan yang paling keren, beliau tidak hanya lulus, beliau dianugerahi gelar mahasiswa teladan nasional tahun 1984 sampai 1985. Kesulitan ini di masa lalu tidak menentukan kesuksesanmu di masa depan. Buktinya, anak yang hidupnya susah bisa menjadi mahasiswa terbaik se-Indonesia. Kuncinya, dia melihat tantangan sebagai kesempatan untuk membuktikan diri, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Bapak Chairul Tanjung berkata, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih seperti membalikkan telapak tangan. Dia mengajarkan kita pentingnya konsistensi dan belajar, bukan hanya kerja keras seperti robot, tapi juga kerja cerdas untuk terus mengembangkan potensi diri. Ia membangun jaringannya, menjalin relasi,
dan terus belajar dari kegagalan. Inilah pembeda antara fixed mindset, pola pikir tetap yang bilang, aku memang enggak berbakat, dengan growth mindset yang berkata, aku belum berhasil. Mari kita coba cara yang lain. Mungkin kalian berpikir, itu kan kisah orang zaman dulu. Oke, mari kita lihat kisah David Febriansyah, anak dari keluarga yang sangat sederhana, keterbatasan ekonomi, tapi punya semangat juang luar biasa. Berkat kegigihannya, ia berhasil diterima di kampus impian kita semua, Institut Teknologi Bandung, melalui jalur SNBP. Apa yang membuat kisahnya viral? Dukungan dari warga desa. Inilah membuktikan bahwa ketika kita punya semangat juang, orang lain akan melihatnya, dan lingkungan yang tadinya menghambat bisa merubah menjadi support system terbaik. Semangat si anak singkong tidak pernah mati. Kisah David membuktikan bahwa saat ini, bahkan saat kalian mendengarkan pidato saya, kalian punya kekuatan yang sama untuk mengubah nasib. Sekarang berhenti mengeluh. Mari kita ambil tindakan nyata. Pertama, ubah masalah jadi proyek belajar. Jangan katakan, aku enggak punya uang untuk kuliah. Ubah nasib. Proyekku adalah mencari dan mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun. Ketika kamu punya proyek, kamu akan mencari solusi, bukan hanya meratapi masalah. Kedua, tinggalkan lingkungan fixed mindset. Bangun support system positif. Jauhi teman-teman yang kerjanya hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Cari teman atau mentor yang ambisius, yang memandang masalah sebagai tantangan. Chairul Tanjung membangun bisnisnya dengan modal relasi. Kalian bangun masa depan dengan modal lingkungan yang mendukung growth mindset. Ketiga, tunjukkan konsistensi. Keberhasilan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten berjuang. Kalian mungkin tidak sejenius temanmu, tapi kalau kalian belajar lebih lama, berlatih lebih sering, dan bangkit lebih cepat dari kegagalan, konsistensi akan mengalahkan bakat yang tidak konsisten. Teman-teman sekalian, kita sudah belajar dari si anak singkong, Bapak Chairul Tanjung. Kita tahu dia pernah di titik terendah, tapi dia menganggap titik itu sebagai titik tolakan. Pesan utama saya hari ini sangat sederhana. Masalahmu itu bukan takdirmu. Saat ini, di video ini, saya tidak melihat korban keadaan. Saya melihat calon-calon pemimpin masa depan. Saya melihat calon-calon pengubah nasib keluarga. Jangan biarkan kisah hidupmu berhenti di bab kesulitan. Ambil kendali, gunakan kesulitan itu sebagai bahan bakar untuk belajar lebih giat, bekerja lebih cerdas, dan bermimpi lebih besar. Mulai hari ini, ketika masalah datang, jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi katakan dengan lantang, masalah ini terlalu kecil untuk menghentikan impianku. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya. Mari kita buktikan kita semua bisa. Jadilah lebih besar dari masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.